Islam mengklaim bahwa Abraham, Musa, dan Yesus adalah Muslim. Pertanyaannya, bagaimana mungkin mereka disebut Muslim, sementara Islam baru muncul pada abad ke-7? Untuk selengkapnya, saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Dalam pemahaman kita hari ini, kata Muslim berarti seseorang yang mengucapkan syahadat dan mendeklarasikan bahwa Muhammad utusan Allah, tunduk pada ajaran Muhammad, beribadah menghadap Ka'bah, menjalankan wudhu, dan sholat versi Islam, dan mempraktikkan 5 rukun Islam. Jika demikian, muncul pertanyaan besar. Jika para nabi dalam Alkitab tidak pernah melakukan satu pun dari seluruh kegiatan itu, apakah logis menyebut mereka Muslim? Jika umat Islam memaksa bahwa tokoh-tokoh besar dalam Alkitab itu adalah Muslim, maka ada paradoks yang tak terhindarkan, yaitu definisi Muslim yang mereka pakai bukan lagi definisi Muslim yang mereka gunakan hari ini, yaitu spesifik mengikuti Muhammad. Selain itu, jika kata Muslim hanya berarti orang yang tunduk, maka berarti siapapun yang taat pada Tuhan otomatis menjadi Muslim. Namun hal itu akan menghapus makna Islam sebagai agama yang dibawa Muhammad dan membuat Islam kehilangan identitasnya sendiri. Karena itu, di sini saya mengajukan 13 pertanyaan paradoks untuk direnungkan oleh Islam, sekaligus menolong umat Islam berpikir logika yang sehat. Oleh karena itu, mari kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Jika semua nabi dalam Alkitab adalah Muslim, mengapa tidak satu pun dari mereka pernah menyebut kata Islam, kata Muslim, syariat Islam, ataupun nama Muhammad? Apakah masuk akal mereka disebut Muslim, sedangkan mereka tidak mengenal kata Islam, kata Muslim dan istilah lainnya? Yang kedua, jika para nabi itu Muslim, mengapa mereka tidak pernah beribadah menghadap ke Mekah, tidak melakukan wudhu versi Islam, tidak membaca Al-Quran, dan tidak menjalankan rukun Islam? Bagaimana mungkin mereka disebut Muslim, sedangkan seluruh praktik ibadah yang menjadi identitas Muslim, tidak mereka kenal dan tidak pernah mereka lakukan satu kali pun? Yang ketiga, jika nabi-nabi itu Muslim, mengapa Tuhan yang mereka sembah disebut YHWH, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala versi Islam? Apakah masuk akal nabi-nabi dalam Alkitab itu disebut Muslim, tetapi menyembah Tuhan dengan identitas yang berbeda secara total dengan Tuhan yang disembah Islam? Yang keempat, jika Musa adalah Muslim, mengapa Musa justru memberikan hukum Taurat, menetapkan ibadah yang dipimpin Imam Lewi, menuntut pengampunan melalui korban darah, dan menyuruh Israel beribadah di kemah suci? Faktanya, semua konsep yang diajarkan oleh Musa ditolak oleh Islam. Bagaimana mungkin Musa disebut Muslim, jika seluruh sistem hukum dan ibadah yang Musa berikan justru bertentangan total dengan syariat Islam? Yang kelima, jika para nabi itu Muslim, mengapa wahyu Tuhan Israel turun di Sinai, Yerusalem, Babel, atau Mesir, bukan di Mekah, yang Islam klaim sebagai pusat wahyu? Apakah masuk akal Tuhan mengabaikan lokasi yang disebut Tanah Suci oleh umat Islam? Yang keenam, jika para nabi dalam Alkitab itu Muslim, mengapa Taurat, Zabur, dan Injil tidak memuat syariat Islam sama sekali? Bagaimana mungkin mereka disebut Muslim, sedangkan kitab suci Perjanjian Lama justru berisi sistem hukum dan ibadah yang bertolak belakang dengan Islam? Yang ketujuh, jika nabi-nabi dalam Alkitab itu Muslim, mengapa tidak satu pun nabi-nabi itu pernah mengucapkan syahadat atau konsep tauhid Islam? Bagaimana mungkin seseorang disebut Muslim, sementara identitas utama Muslim, yakni syahadat, tidak pernah mereka kenal, tidak pernah mereka ucapkan, dan tidak pernah mereka ajarkan? Yang kedelapan, jika nabi dalam Alkitab itu Muslim, mengapa seluruh sejarah Yahudi, Kristen, Romawi, Yunani, Persia, maupun Babilonia tidak pernah mencatat mereka sebagai Muslim? Bagaimana mungkin sebuah identitas agama yang begitu penting,
tidak pernah meninggalkan jejak sejarah. Faktanya, sejarah Muslim baru muncul 6 abad setelah tahun Masehi. Yang kesembilan, jika Nabi dalam Alkitab itu Muslim, mengapa pusat ibadah mereka mengarah ke Yerusalem, bukan ke Mekah? Bagaimana mungkin mereka disebut Muslim, sementara seluruh sejarah ibadah mereka berpusat pada Bait Suci Yerusalem dan bukan ke arah Ka'bah? Yang ke-10, jika Yesus benar Muslim, mengapa ajarannya berpusat pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, konsep yang secara total ditolak oleh Islam? Apakah mungkin seseorang bisa disebut seorang Muslim, tetapi inti pengajarannya justru ditolak di dalam Islam? Yang ke-11, jika Yesus adalah Muslim, mengapa ia memakai istilah kerajaan Allah, Anak, Bapa, dan Roh Kudus? Konsep yang sama sekali tidak ditemukan di dalam Islam. Apakah logis Yesus disebut Muslim, sementara bagi umat Islam, ajaran Yesus dianggap bertentangan dengan seluruh syariat Islam? Yang ke-12, dalam Injil dikisahkan bahwa Yesus menerima penyembahan, mengampuni dosa, dan menyatakan dirinya satu dengan Bapa. Ini adalah suatu konsep yang dalam Islam dianggap sebagai syirik terbesar. Jika umat Islam mengatakan Yesus adalah Muslim, muncul suatu pertanyaan. Apakah bisa seseorang disebut Muslim, tapi melakukan pelanggaran ajaran Tauhid, yakni ajaran Islam yang paling fatal? Yang ke-13, jika nabi-nabi dalam Alkitab itu adalah Muslim, mengapa Allah menyampaikan wahyu dalam bahasa Ibrani dan Aram, bukan bahasa Arab, bahasa yang Islam klaim sebagai bahasa suci? Bagaimana mungkin para nabi-nabi itu disebut Muslim, tetapi bahasa wahyu yang mereka terima bukan bahasa Arab, yakni bahasa wahyu Islam? Kesimpulannya, setelah melihat seluruh fakta, pertanyaan, dan paradoks ini, jelas bahwa klaim Abraham, Musa, dan Yesus adalah Muslim tidak selaras dengan sejarah, tidak sejalan dengan isi kitab suci, dan tidak cocok dengan praktik dan kehidupan mereka. Jika umat Islam tetap memaksakan klaim tersebut, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, Islam hari ini bukan Islam yang benar, dan berbeda dari ajaran Abraham, Musa, dan Yesus. Yang kedua, para nabi dalam Alkitab bukanlah Muslim. Klaim bahwa nabi-nabi dalam Alkitab itu disebut Muslim, hanyalah usaha mengadopsi tokoh besar dalam Alkitab untuk legitimasi Islam. Dua kemungkinan ini tidak mungkin bisa benar sekaligus. Karena itu, melalui video ini, saya mengundang saudara-saudara Muslim untuk merenung. Jika benar Abraham, Musa, dan Yesus disebut Muslim, mengapa ajaran mereka, bahasa wahyu mereka, dan sejarah mereka tidak menunjukkan Islam sedikit pun? Sebagai penutup, kebenaran tidak bertentangan dengan bukti, dan jika sebuah klaim tidak cocok dengan fakta, itu bukan kebenaran, itu adalah keyakinan yang berdiri di atas pondasi yang rapuh. Silakan jawab atau bantah pertanyaan-pertanyaan ini di kolom komentar. Tentunya harus sesuai dengan konteks yang ada.